Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Mari jemaat sekalian, kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Ini kami Tuhan. Kami datang membawa setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami rindukan Engkau, kami rindu Engkau, haleluya. Haleluya.
Mazmur 31 mengatakan demikian. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun aku dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Bapa terima kasih. Engkau mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang menjadi gembala yang baik bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat selamat kami dikala kami menghampiri tata hadirat Tuhan. Pagi ini kami bersyukur karena kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk berbakti, untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah kepada-Mu. Ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, masih bersuka cita? Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita. Dan mari sama-sama kita bersyukur kepada-Nya. Hanya padamu hatiku percaya.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Namun sebelum itu ada informasi yang perlu disampaikan, yaitu puji nama Tuhan, hari ini sekolah minggu mulai dilaksanakan lagi. Namun himbauan bagi kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sementara petugas menyiapkan diri, kita akan menyanyikan pujian Kamu Adalah Garam Dunia. Kita mau belajar bersama-sama juga lagu ini. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Dengan apakah ia diasinkan? Dengan apakah ia diasingkan? Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau mensuci kuduskan persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap tugas dan tanggung jawab kami, usaha kami, apapun yang sedang kami usahakan Tuhan. Kiranya Engkau yang turut campur tangan, menuntun, menyertai dan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua untuk selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kembali saya mengajak jemaat sekalian untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kami mau meletakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami, pikiran kami dan setiap hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami ingin hidup kami dipakai Tuhan
menjadi bagian dalam rencana-Mu di muka bumi ini. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hati
Cik, cik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, itu sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mengiringi-Mu Tuhan selama hidup kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik semua apa yang kami miliki untuk-Mu Tuhan. Dan saat ini Kau memberikan hati kami, pikiran kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami semua, agar kami bisa menerima firman dengan benar. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja buat kami. Kami memiliki bijaksana, hikmat dari Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati pembawaan firman ini. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan, kiranya Tuhan urapi, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini benar-benar daripada-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami semua diberkati, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Enggak ada suaranya. Kalau hujan-hujan kayak gini, memang jadi kayak letih, lesu, lemah, dan lemah lembut ya. Jadi kelihatan malas-malas gitu. Tapi kalau kita terlalu kelihatan lemas, nanti jadinya ngantuk. Kita dalam setiap minggu hanya sekali, satu hari, hanya hari Minggu doang untuk bisa bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan rekan-rekan seiman kita di dalam gereja. Dalam 7 hari hanya 1 hari aja diberi waktu. Kalau ada punya persekutuan yang lainnya oke, masih banyak waktu. Kalau ada waktu teduh bersama dengan Tuhan, ya banyak waktu bersama dengan Tuhan. Tapi kalau selama 6 hari gak punya waktu dengan Tuhan, hanya hari Minggu doang, terus pas hari Minggu datang, kita letih lesu, malas-malasan, wah parah banget. Udah hari-hari lain gak ada waktu dengan Tuhan, pas hari Minggu juga datang gak semangat untuk bertemu dengan Tuhan. Akhirnya kita semangat ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13. Lembaga Alkitab memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13 saya bacakan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Seperti pujian yang tadi dinyanyikan oleh para WL dan singer. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ada tujuan tertentu. Tidak mungkin Tuhan Yesus datang ke dunia tidak punya tujuan. Pasti ada tujuan. Untuk menjalankan tujuan misinya, yaitu anugerah menyelamatkan manusia yang kita sebut dengan soteriologi, keselamatan. Mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan ada juga tujuannya, yaitu menjemput kembali, eskatologi, yang dimana kita tahu Tuhan akan datang kedua kalinya menjemput kita, gereja Tuhan. Tidak sampai itu juga, ketika Yesus di dunia, Dia memberi teladan, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dalam dirinya, moral. Dan di sini kita melihat Matius menjelaskan bahwa murid-muridnya harus menjalankan misi Tuhan juga, yang berfokus kepada moral, teladan hidup, sikap moral mereka sebagai murid-murid Kristus. Di sini kita akan lihat, kita akan mencari identitas murid yang sebagai garam, dikatakan di ayat yang 13, kamu adalah garam dunia. Garam yang dimaksudkan di sini apa? Mungkin sudah pernah dengar khotbah tentang hal seperti ini, berbicara tentang garam. Tapi garam yang dimaksudkan di sini garam seperti apa? Garam yang sering dipakai ibu-ibu atau bukan? Mari kita melihat di ayat yang 13 bagian pertama, kamu adalah garam dunia. Ini terjemahan bahasa Indonesia.
Kita kembali ke bahasa aslinya. Di sana dikatakan humeis este tu halas tesges. Ya, saudara-saudara, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Dan di sini terjemahannya ternyata dikatakan kamu adalah garam untuk tanah atau ladang. Terjemahan yang salah yang sering mungkin ada saudara-saudara dengar, itu dipakai garam untuk sayur, garam untuk pengawet. Bukan. Karena murid Tuhan Yesus bukan garam sayur. Murid Tuhan Yesus bukan garam pengawet. Tapi di sini dikatakan Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus seperti garam untuk tanah atau ladang. Yang berarti apa kalau tanah untuk ladang? Digunakan sebagai pupuk. Sebagai pupuk. Seharusnya murid-murid Tuhan Yesus seperti garam untuk ladang. Fungsinya untuk pupuk, memberi pertumbuhan, menjadi berkat. Seringkali tanah itu kalau di kitab Injil-Injil diartikan seperti hati. Hati tanah yang subur gitu. Seharusnya murid-murid Tuhan Yesus menjadi garam yang bisa memberi pertumbuhan kepada hati. Yang dimana berakar dan menghasilkan buah. Nah ini. Dan kita harus tahu, kita harus sadari bahwa garam di zaman Tuhan Yesus dan zaman sekarang beda. Kalau zaman sekarang garam itu dimasukkan ke sayur atau ke bumbu langsung hilang, ya kan? Sudah tidak ada lagi garamnya. Tapi kalau garam di zaman Tuhan Yesus, ketika dimasukkan ke air, diaduk, itu masih ada butiran-butiran halus seperti kristal, masih tersisa. Dan itu sudah tidak ada rasa asin lagi. Makanya ayat di sini dikatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ini kan aneh, garam kok bisa jadi tawar? Gak mungkin kan, kalau di garam sekarang. Tapi di garam zaman Tuhan Yesus, itu bisa jadi tawar. Itu nanti akhirnya bisa menjadi batu-batu kristal, dan sudah gak ada rasanya. Dan akhirnya dibilang tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Nah di sini kita melihat bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus seharusnya memiliki keasinan seperti garam yang untuk tanah ini, untuk pupuk. Jangan sampai keasinan dalam hidup kita, garam dalam hidup kita hilang dan akhirnya dibuang dan diinjak orang. Mari kita lihat apa arti simbolik dari keasinan yang harus kita pertahankan. Apakah keasinan itu yang harus kita pertahankan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus menjaga kesetiaan kita dalam panggilan kita. Menjaga panggilan kita, menjaga kesetiaan kita dalam merespon panggilan kita. Oh, yang dipanggil itu Pak Pendeta hanya orang-orang teologi. Tidak, saudara-saudara. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Dia, kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita sudah masuk dalam rencana Allah, sudah dipanggil Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi semua kita di sini yang sudah percaya kepada Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, kita dipanggil, dipilihnya. Ayat 29, semua orang yang dipilihnya dari
semula. Dari semula ini apa? Semula sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah pilih kita. Semua yang percaya kepada Dia. Karena Tuhan tahu masa lalu, masa sekarang sama masa yang akan datang. Dia tidak terbatas oleh waktu. Jadi saudara-saudara, kita harus sadari, kita harus tahu, kita sebagai murid-murid Tuhan harus menjaga kesetiaan kita dalam meresponi panggilan Tuhan. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjaga kesetiaan dalam panggilan kita. Mungkin setiap orang di sini beda-beda panggilannya. Ada yang melayani di mimbar, ada yang melayani jadi asar dan sebagainya. Banyak. Mungkin kita punya talenta dulu, mungkin dulu main musik atau pelayanan di gereja sebagai asar. Tapi udah malas-malasan, udah enggak lagi datang lagi pelayanan. Karena semakin hari hidupnya semakin jauh dengan Tuhan. Mungkin melakukan dosa akhirnya merasa diri enggak layak masuk gereja. Merasa diri enggak layak melayani Tuhan. Akhirnya menjauh dari Tuhan. Dan itu tindakan yang salah. Seharusnya kalau kita semakin jauh dari Tuhan, kita datang mendekat. Kalau kita melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan minta ampun. Bukan ketika kita jatuh, kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan. Dan kita sudah dipanggil untuk melayani, malahan kita meninggalkan panggilan itu. Kita kenal dengan tokoh yang sangat populer, Yunus, yang melarikan diri dengan panggilannya. Akhirnya masuk di perut ikan. Ikan apa? Paus? Bukan. Ikan besar. Ada konsekuensinya. Jadi kita harus tetap menjaga kesetiaan kita, panggilan kita di hadapan Tuhan. Dan poin yang kedua, saudara-saudara, di sini, agar kita menjaga keasinan yang dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus menjaga keharmonisan dalam hidup bersama. Keharmonisan dalam hidup bersama, di sini kok enggak ada ayatnya ya? Mari kita lihat dalam Markus pasal 9 ayat 50. Markus pasal 9 ayat 50 bagian terakhir. Katakan di situ, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Penegasan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa mereka harus memiliki garam, yaitu hidup berdamai, hidup harmoni satu dengan yang lainnya. Mungkin kita punya musuh, mungkin ada orang yang kita tidak senangi. Seringkali sifat manusia gitu kan, ada orang yang pakai baju yang bagus dan sebagainya, nggak mau kalah dia, apalagi Desember kayak gini, udah mau Natal. Di daerah Manado, wah, ibu-ibunya nggak mau kalah. Udah ada yang pendek, dia lihat pendek, dikasih naik lagi, kasih pendek. Lihat, dia lihat ada lagi yang datang, dia kasih naik lagi, besok minggu depan kasih naik, kasih pendek. Terus dia lihat ada kainnya bagus. Dia bilang, tunggu ngana, tunggu kamu. Bahasa nadonya tunggu ngana, ngana itu kau, kamu. Tunggu ngana, ada yang HP bagian. Dia lihat DPK yang bagus hari Minggu, pas pasiar datang ke rumah, dia berdekat di horden rumah, dia tarik-tarik begini. So ini ngapain baju kita bikin horden? Nyak mau kalah. Maksudnya di sini bajunya ibu itu yang dia tidak suka, dia bikin horden di rumah. Seharusnya menjaga keharmonisan. Satu dengan yang lainnya, berdamai satu dengan lainnya. Kalau ada masalah antara keluarga, masalah antara teman, sebangku kuliah, masalah antara kerabat di dalam pekerjaan, harus bisa berdamai, harmonis. Karena kita sebagai murid-murid Kristus harus menjadi garam untuk tanah, seperti pupuk, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Dan itulah yang harus kita lakukan. Seperti dalam Kolose pasal
Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Ada lagunya itu yang diciptakan oleh Mas Denny. Saya nggak mau nyanyi, suara saya fals soalnya. Hendaklah, akhirnya nyanyi. Enggak. Tapi yang jelas di sini dikatakan jangan hambar. Hambar itu berarti nggak ada rasa. Udah nggak ada garamnya. Kalau hidup kita sudah tidak seperti garam, sudah tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, sudah bukan anak Tuhan. Udah beda. Dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, memiliki kasih. Itulah murid-murid Tuhan. Jangan hambar. Keharmonisan itu sangat penting, saudara-saudara. Apalagi dalam keluarga. Ketika saya pulang Manado, saya bertemu dengan keluarga yang dulunya saya itu dengan papa atau mama kayak canggung banget gitu loh. Maksudnya kayak segan untuk peluk, cium. Tapi karena setelah kuliah dari sini, akhirnya saya biasa mendahului mereka untuk cium pipi mereka. Cium pipi kiri, kiri kanan, dan berpeluk. Itu saya rasa ada keharmonisan yang sangat luar biasa dalam keluarga. Walaupun memang kakak saya dengan saya seringkali agak selek-selek dikit. Orang Manado bilang ada masalah-masalah dikit. Namanya anak pertama seringkali egoisnya tinggi, tapi nggak tahu ya, nggak semua. Cuma yang saya alami begitu. Karena dia perempuan, ya anak pertama ya seringkali merasa egois sedikit. Tapi yang dibutuhkan di sini bukan masalah saling menunjukkan keegoisan, enggak. Tapi keharmonisan dalam keluarga. Itu kakak saya. Saya mengasihi dia. Saya menunjukkan keharmonisan saya kepada dia. Karena di ayat tadi kita lihat dalam Markus 9 ayat 50 dikatakan di situ, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Hidup berdamai satu dengan lainnya. Ini poin pentingnya. Seharusnya ada dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Dan poin yang ketiga yang harus kita jaga keasihan dalam hidup kita ialah kita harus menjaga komitmen dalam mengasihi Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 34 sampai 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kita sebagai garam harus menjaga komitmen kita. Komitmen dalam mengasihi Tuhan. Secara tidak langsung ditunjukkan kepada komitmen kita. Kita harus bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang bagaimana? Tuhan mau kita sepenuhnya memberikan hidupnya untuk Dia. Jangan kita mendua hati. Fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita hanya untuk Tuhan, tidak untuk yang lain. Kita lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat dalam ayat 33, demikianlah pula tiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Makanya saya bilang kita harus menjaga komitmen dengan Tuhan. Karena ayat 34 dan 35 menjelaskan di ayat 33.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan segala miliknya. Apa yang kita punya, seharusnya kita memprioritaskan yang utama. Fokus kepada Tuhan, menjaga komitmen kita tertuju kepada Tuhan. Jangan kita fokus yang lain. Jangan kita lebih membela-bela uang, kekayaan, pekerjaan daripada Tuhan. Di zaman sekarang, masa sekarang ini, pandemi kayak gini, ibadah banyak yang udah offline. Mungkin ada yang terbiasa jadinya kan ibadahnya online, karena sudah setahun lebih kita online, akhirnya lebih enak online karena bisa ibadah tidur-tidur, baring-baring. Tutup mata, bangun udah 1 jam kemudian udah selesai ibadahnya. Nggak dengar khotbahnya. Saya pernah alami gitu. Saya pernah. Saya jujur. Saya pernah. Karena posisinya baring. Nah, dari situ saya nggak mau baring lagi, duduk. Karena nanti keterusan. Kita membiasakan diri dengan ibadah gitu karena santai. Tapi pas jalan-jalan, wah semangat. Hari lain keluar ke sana kemari. Masih jalan-jalan gitu, pergi ke mall dan sebagainya. Tidak takut kena corona. Tapi mau datang ibadah pas hari Minggu, ibadah online. Takut kena corona. Takut kena virus di gereja. Tapi kalau di mall enggak takut ya. Nonton, makan di jalan banyak orang gitu. Buka masker. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan, ya kan, nggak melanggar. Lebih baik kita datang ke gereja, lebih baik kena corona di gereja daripada kena corona di mall. Iya, karena kalau kena corona di gereja ya datang balik gereja mungkin bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kita kalau kena corona di mall, di jalan karena cuma happy, nggak pernah masuk gereja, malas, udah offline udah bisa. Masih takut-takut, hanya jadi alasan kan, bisa jadi seperti itu. Kita datang fokus sama Tuhan, cari Tuhan. Makanya di sini dikatakan ayat 33, demikian pula tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus kalau lebih mengutamakan yang lain, bukan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita sebagai garam yang dikatakan Tuhan di sini, garam ladang. Seharusnya kita mempertahankan keasinan dalam hidup kita. Mempertahankan kesetiaan panggilan kita dalam Tuhan. Mempertahankan komitmen kita, fokus hanya kepada Tuhan. Dan mempertahankan keharmonisan antara sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang singkat yang mengajarkan kami menjadi garam yang seperti pupuk, garam ladang, tanah yang bisa mempertahankan keasinan kami Tuhan dalam hidup kami. Menjadi murid-murid Tuhan yang tetap setia pada panggilan kami Tuhan. Tetap menjaga keharmonisan antara satu dengan yang lainnya, lingkungan kami, keluarga kami. Sering berdamai dengan musuh kami, tidak mau menyakiti orang lain, bahkan tetap menjaga komitmen kami dekat dengan Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, tiada yang lain, hanya kepada Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kami semua Tuhan. Ampuni kami kalau dalam minggu ini, bulan ini kami banyak melakukan dosa Tuhan, banyak melakukan kesalahan. Ampuni kami Tuhan, kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, datang kepadamu minta ampun. Biar Tuhan mengampuni kami semua. Dan kami semua di sini Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dipulihkan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang terus melakukan firman Tuhan, yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Karena yang terpenting adalah menjadi pelaku. Bukan hanya kami mendengar saja Tuhan. Kami yakin percaya kami semua di tempat ini akan menjadi pelaku firman Tuhan, murid-murid Tuhan,
Berkati kami semua Tuhan, biarlah kami semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, berkati Pak Gembala kami, Ibu Gembala. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan, kesehatan selalu. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, yang terus melayani Tuhan, yang penuh komitmen yang kuat, kesetiaan yang kuat. Biarlah terus Tuhan tingkatkan, pertahankan, agar terus melayani domba-domba yang Tuhan sudah percayakan di tempat ini. Berkati anak-anaknya, cucu-cucunya, terus menjadi berkat, menjadi teladan. Biarlah Tuhan pakai terus mereka menjadi alat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami semua, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, terus menjadi berkat dan terus diberkati oleh Tuhan. Setiap persoalan, pergumulan kami Tuhan, Tuhan memberi solusi, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri kami ketaatan, kesetiaan dalam menjalani ketekunan setiap persoalan hidup, masalah hidup. Karena kami tahu ada proses di balik itu semua, ada rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan memberkati negara kami ini, bangsa Indonesia ini, dari pemimpinnya Pak Presiden sampai pemimpin-pemimpin yang lainnya di bawahnya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bijaksana agar mereka terus menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, yang memiliki hikmat bijaksana, bisa memimpin negara kami dengan baik, berlaku adil, dan negara kami bisa diberkati dan bisa menjadi contoh bagi negara lainnya. Berkati gereja-gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, dan para penginjil-penginjil yang terus menyampaikan Injil di seluruh dunia. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan, keperluan mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Orang-orang yang sakit, mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang kelemah tubuhnya, yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dan kesembuhan terjadi ketika kami percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami beriman kepada Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidup mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pandemi ini Tuhan, agar cepat selesai. Semua orang dalam beraktivitas, dalam berkegiatan tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Biarlah hikmat terus ada buat mereka Tuhan. Jangan menjadi lalai, karena dari lalai lah bisa menjadi kerusakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita, yang mengingatkan kita kembali mengenai identitas kita sebagai anak-anak Allah yang memiliki tujuan menjadi garam dunia. Hendaklah dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Melalui perkataan kita dan tindakan kita, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Mari jemaat sekalian, diundang semuanya untuk berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kepada Bapak Gembala dipersilakan. Saudara, ibadah telah usai. Saudara menjadi pelaku-pelaku firman baru akan dimulai saat ini. Kiranya anugerah, kasih, kemurahan dari Tuhan menyertai saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, kemurahan, serta berkat dari surga melalui Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Dia yang akan memelihara saudara sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, serta berkat Tuhan akan menyertai saudara
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita bertemu kembali. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.